Oke. Hai, Hai, halo Mas. halo, apa kabar Denisa? Baik, apa kabar? Di rumah nih ya? Di kosan nih ya? Oh, oke, ngekos. Ngantor nggak sih sekarang Denisa? Udah WFH Eng- atau Enggak, masih udah? WFO freelance. Oke, tapi udah lulus ya kemarin ya dari SAE. Udah, yoi. Selamat. Double juga selamatnya Makasih. buat album barunya, Blood Thank Buzz. you. Responnya Udah banyak denger ya banget Mas? yang suka. Ya. Iya, udah denger dong. Nice. Nanti cerita-cerita ya tentang si Blood Buzz ini. Boleh, boleh. Tapi kan kayaknya kita showcase-nya nggak terlalu banyak nih ya materi lagu Mm-mm, yang dibawain. Jadi mungkin kita lebih mm-mm. ke ngobrol dulu kali ya sebelum main. Nanti rencananya mau Siap. bawain apa? Driver seat itu track ke-8. Oke, oke, kalau gitu kita ngobrol dulu deh. Boleh. Gimana, Hujan nggak sih di gimana? sana? Di kawasan, oh Udah sana di enggak selatan juga ya? di selatan ya? Mempengaruhi nggak cuaca Lumayan dalam ya. berkarya? Lumayan kayak mager gitu. Nggak Malah mood jadi produktif atau ngapa-ngapain. malah kayak mager, bikin kayak Enggak pengen sih, nggak santai? produktif sih. Gimana? Kurang produktif sih. Gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau gitu kita mulai ini dulu deh. Coba ceritain dikit tentang Blood Bath-nya versi Denisa. Beberapa mungkin Oke. teman-teman udah dengar atau baca dari media gitu ya. Nah, coba kalau dari Denisa sendiri gimana? Jadi Bloodbath itu tentang stages dan step proses grieving, kayak perpisahan dengan sebuah hubungan lah kalau gitu. Kayak tapi Hmm, gue secara storytelling sih, lirik writingnya lebih ke menceritakan situasi ini, stage ini tuh lebih ke mood apa, ke emosi apa gitu. Tapi pas rilis ini juga nggak mau bikin ini terlalu ini sih, terlalu personal. Jadi kenapa nulisnya dalam secara kayak storytelling biar semua orang bisa relate juga lah ya. Tapi hmm. tracklistnya itu lumayan sesuai personal gitu, kayak stages dan level perpisahan dan grief. Yui. Iya, sebenarnya kalau kalau ngelihat dari tracklistnya itu mengingatkan akan ini. Dengar The Party-nya Andy Shauf nggak? Oh belum, Ada apa tuh? solois dia dari Kanada ya kalau nggak salah. Jadi dia ada Oke, album The Party judulnya. Itu benar-benar kayak oke, kronologi. oke. Dia datang ke party, ketemu teman pujaannya gitu sampai terakhir dia dansa segala macam gitu Ah, gitu. Jadi kayak emang kayak momen di satu party itu dia dibikin kronologisnya di album itu gitu. Nah, berarti kalau keren banget. teman-teman teman-teman si Kios nih, pemirsa Kios, kalau mau kenal Denisa bisa uh, lebih dalam mendengarkan ini ya, berarti ya si Blood Bath ini ya. Walaupun Yoi. sebenarnya Mm-mm. gloomy temanya, tapi ya itu bisa jadi salah satu apa ya acuan buat supaya kenal sama Denisa. Mm. Kalau sama yang sebelum-sebelumnya gimana, Denisa? Ini apa? Udah bergeser ya, jadi kayak lebih ke tema dan Oh, penulisan rilisan. lirik dan semacamnya. Kalau rilisan dulu Iya kan sih sempat lebih ada ke, ya. ya, itu lebih ke menceritain mental health sih, mental health dan kayak uh, gimana kalau lagi di kayak peak, lagi susah-susahnya itu, lebih ke ya, emosinya sih. Tapi lama-lama juga Oke. kayak lama-lama nulis tentang itu mulu, kayaknya nggak baik juga buat mental health saya. Jadi malah kayak keinget lagi gitu. Oke. Tapi Mm, di satu sisi kalau kita cerita bikin jadi lega juga sih sebenarnya ya. lega juga sih. Kalau ada cerita. Uh, Hmm. dan kayak dulu juga nggak pernah ada niat nulis tentang kayak heartbreak atau love gitu, tapi ya gimana biar lega juga sih, bener. Ini tuh sambungannya kayak kelanjutannya dari si Collide atau Pergi atau gimana sih si Blood Bath ini? Nggak sama sekali. Jadi aku tuh lebih ke emang ganti genre kan, Hmm. lompat banget, beda banget, Iya. tapi emang Hmm. secara nggak langsung kayak rebranding diri juga sih.
Tapi untuk produksinya sebenarnya beberapa yang terlibat di Collide Pergi itu sebenarnya juga ada di sini ya. Maksudnya lebih, dan Ah, porsinya Rehanur lebih banyak ya yang di Blood. iya, sekarang full diproduce Rehanur, di-co-produce, dan mixing masteringnya sama Johannes Abi. Jadi iya sih masih ada terlibat dengan yang dulu juga sih. Hmm. Happy nggak dengan Gitu. hasilnya? Happy banget sih kayak uh, apa ya? Akhirnya aliran yang aku pengen bikin dari dulu tuh kayak udah tercapai gitu. Dan Oke, banyak yang relate gitu. Tujuannya oke, juga ngerilis Blood Bath tuh untuk semoga orang juga ngerelate dengan kisah-kisah storytelling aku. oke, mantap. Ada catatan nggak dari album ini? Maksudnya memang buat nextnya gitu kayaknya, aduh, ada kayak pengen lebih ini gitu, Hmm, atau udah cukup kayaknya ini emang udah segini aja Blood Bass. buat next sih kepengen banget bikin kayak lebih ada folknya kayak Big Thief. Oke. Kayak lebih ngeband gitu kayaknya kalau Oh, bawain live oh, juga seru gitu. nah, dari sound beberapa yang didengar di Blood Bass sebenarnya ada, hmm, tapi itu mungkin nanti deh kita, Iya, iya. kalau tentang Big Thief suka ya? Denisa suka sama Big Thief? Suka banget, ngefans banget sama Dan Lenker. Terus Hmm, sama ini juga kemarin beberapa referensi diambil dari Boy Genius yang Phoebe Bridgers, Lucy Dacus itu. Itu hmm, gila banget sih. Kayak kalau mikirin aliran ke depannya atau mungkin mood atau referensi ke depannya kayaknya itu top 2 deh. oh oke, mantap mantap, Iya. ditunggu kalau memang kayak gitu. Belajar gitar dulu. Tapi mereka sebenarnya yang terakhir ini kan sebenarnya mereka kayak lebih eksperimen banget kan, ada Mm-mm. akustik tapi pakai drive gitu ya, jadi memang benar Ya, kayak rock, ya, terus itu pop sih. up gitu, macam-macamin. Tapi bagus sih, maksudnya Mm-mm. uh, beberapa yang memang mengharapkan ada eksperimentasi ya dari beberapa rilisan Yoi. lain. Kayak beberapa track marah banget tapi ada satu track yang soft gitu. Hmm, oke. Eh, pada saat pengerjaan si Blood Blast ini dengerinnya apa? Big Thief atau ada yang lain? Ah, kalau untuk secara kayak song structure sih ngikutin ini banget si Bleachers, si Jack Antonoff sama yang pasti Taylor Swift. Jadi kayak aku tuh sangat amat ngefans sama secara produksi mereka gara-gara setiap lagu tuh hampir setiap lagu tuh beda ini song structure-nya. Jadi nggak pernah yang cuman kayak A B A B C B gitu. Jadi kayak A B Hmm, C B A lagi gitu. Dan oke. Okay. apa ya itu kayaknya satu trik yang aku referensiin banget buat apply banget buat Blood Bath soalnya gimana caranya bikin tracklist tapi pop dan nggak terlalu repetitif gitu. Oke. Okay. Kalau Di Blood Blast secara semua. Okay. Sorry. Oke. Okay. Lanjut. Sorry sorry. kalau secara kayak vocab dan poetiknya lumayan ngikutin Phoebe Bridgers sih kayak banyak lagu dia yang Okay. aku gubris terus kayak ini artinya apa ini kok dipakai di kata ini dipakainya kayak gini gitu. Hmm. Oke. Okay. Kalau penulisan lagunya itu Denisa berapa persen di album ini? Kayaknya lebih banyak ya. Maksudnya memang yang Rehanur nulis ada juga ya. Tapi kayak Uh, berapa sempet uh, kayak. jadi kalau kalau dibagi tuh lumayan 50-50 sih kayak Hmm, Rehan basic soundnya terus aku song structure dan liriknya tapi ada juga track yang si Johannes Abi itu juga kayak polishing lah gitu. Kalau rilisan dulu kan lebih ke ya udah bikin lirik aja udah gitu. musiknya udah ada sediain, tinggal liriknya aja gitu ya. Iya. Tapi kalau Denisa bikin lagu gitu ya, itu lebih ke lagunya dulu baru lirik, atau liriknya dulu udah ada lagu dilakukan kayak gitu gimana? Atau mix? Biasanya lirik dulu sih. Oh, lirik dulu ya Kayak justru ya? kayak ada notebook
aku punya notebook kayak cuman Hmm. catatan dan sampel-sampel lirik gitu. Tapi yang bedanya buat Blood Bass ini, eh, aku nggak dibolehin rehan bawa stok lirik. Jadi sampai studio itu satu satu malam itu harus kelarin satu demo gitu. Jadi on the spot banget, spontan. Oh wow, oke. Iya, Tapi kayaknya memang dari bawah sadar banget ya. Kalau dilihat dari judul-judulnya, jadi kayak uh, iya impromptu, tapi lumayan ini kayak udah tahu jadi sisi. gitu. Hmm. Udah tahu tema lah ya, jadi Ya, lumayan ya. gampang pas di studio tuh langsung, ayo mulai. Ya, Menarik banget. Lagi jalan promo nggak? Maksudnya kayak radio-radio iya atau cuma untuk lumayan dia aja? Oh ada juga, oke. ada. Terus lebih banyak ke interview media sih, tapi radio harusnya ada bentar lagi. Hmm, Tapi yang ditunggu gig sih, konser, aduh kangen banget. udah ada yang ngajak untuk live session gitu, Live virtual live session session. paling strip down sih, belum ada Hmm, yang berani full set mungkin ya. oke. Heeh. Sebenarnya Kalian akunya juga belum berani yang rame-rame banget sih sebenarnya. iya sih, ya walaupun sekarang Heeh. ya ada euforia kita akan live lagi, Iya, harus jaga kesehatan dan itu protokol tetap harus nomor satu sih. benar. Ya, oke. Nah, coba sekarang sempat baca-baca di Mm. Blood Bass ini kan juga kedengeran sih ada beberapa sound yang eh, ada referensi dari Ahmad Ben. Bener nggak sih? Enggak. Kayak ada beberapa sound drum tuh kadang-kadang kayak soundnya Bimo di salah Oh, satu apa cuma kayak satu-satunya album dari Ahmad Ben mm, itu. mm, Atau ada apa mm. sebenarnya dengan Denisa dengan Dewa 19 dan Hmm. Ahmad Dhani? Ngefans banget sih itu. Oh ya, Tapi kayaknya secara referensi kayak nggak sadar gitu. oh, oke. Mungkin mungkin kalau aku dengerin sekarang dan bandingin kayak oh iya juga ya ada beberapa sound drum yang kayak mungkin gara-gara sering banget dengerin terus lagi nyari referensi terus udah tahu gitu arah snare-nya mau kayak gimana gitu, mau kayak sepanci apa Hmm, atau kick-nya kayak apa gitu. Itu sih kalau kalau udah dengerin lagu terus-terusan nggak sadar ke bawah gitu kalau tentang referensi itu itu oke. lumayan keren sih. Nah dari tadi kan sebenarnya kalau ngomong framingnya ada kayak technical banget, kayak memang menguasai sound dunia sound gitu ya. Itu mempengaruhi Hmm, Denisa dalam menulis lagu. Maksudnya gini, kayak dulu sebelum sekolah sound gitu misalnya kalau hmm, kita bikin lagu kan gitu ya ada yang cuma bikin enak aja atau memang pakai hmm. ya rasa aja gitu ya. Dan setelah sekolah tuh ada bedanya nggak sama penulis? Apa sekarang jadi lebih gampang terus kayak oh ini enaknya gini gini gini. Ada enaknya ada enggaknya. So, enaknya tuh udah Oke. tahu tujuannya mau kemana dan gimana cara dapet sound itu. Oke. Tapi juga ada susahnya tuh BM-nya tuh nggak kelar-kelar. Jadi kayak revisi lagi, kayak udah di master terus dengerin ulang setelah sebulan. Aduh, itu yang ribet sih. Revisinya lebih ke apa sih kalau kayak gitu? Kalau revisi, kalau aku sih ya pasti di sound, pasti di bukan bukan di cara main atau cara aku nyanyi, tapi lebih ke kayak efek-efek dan kayak ini kayaknya harusnya reverbnya lebih panjang atau ini delaynya kayaknya harus dikurangin gitu-gitu. Dan EQ-nya. Oke. Oke. Kita mau ngobrol lagi atau mau coba nyanyi dulu? Si Ngobrol dikit lagi kali ya, ngobrol biar dikit. itu Oke. ending. Ya, Jadi sejauh ini yang paling disukain dari Dewa 19 apa albumnya? bintang 5. Bintang 5. Bintang Iya, 5 tuh yang ada separuh setelah Pandawa. nafas. Oh, oke. eh Nah, terakhir. yang tahun 2000 ya, ingetnya itu Oke. sih. Yang dulu soundtracknya, nggak tahu deh. Denisa tahu apa enggak ya? Dulu ada kayak film, kayak sinetron sebenarnya, tapi soundtracknya kayak penuh dari Dewa Oh 19 album iya, itu. Hmm. mungkin belum mungkin belum Kurian. masih kecil. Bukan Tekurin siapa ya? Lupa. Eh,
Tengku Firmansyah kalau nggak salah. Dia pokoknya penyiar terus dia main film, main sinetron. Sama Cindy Patikasari. Jadi kayak, nah tapi dulu saya dengar juga kan Dewa 19 tapi berhenti di album Mandawa 5 sebenarnya. Memang bagus banget sih yang album. Iya, secara lirik sih kayak kan aku nggak begitu ngulik lirik bahasa Indonesia, tapi album itu yang bikin kayak ini orang-orang bisa nulis tentang cinta tapi nggak kayak cheesy atau norak gitu. Kok bisa? Itu yang aku takutin sih, kayak nulis tentang cinta dan heartbreak, takut apa sih gitu. Oke. Pengen nulis lirik bahasa Indonesia lagi nggak setelah pergi? Kayaknya untuk sekarang nggak dulu deh, soalnya Nggak dulu ya? rada susah buat aku. Udah ada rencana setelah Bloodbath ini atau masih lagi ngomong-ngomong aja nih si Bloodbath ini? Kayaknya setelah ini pengen bikin EP sih. Oke. Kelanjutannya dari Bloodbath atau terlepas dari itu? Kayaknya kelanjutan. Oh. Jadi lebih ke growth-nya sih. Setelah stage ini tuh ada apa sih gitu. Oke. Tadi ada yang tanya tertarik nggak bikin lagu lirik Indo? Tadi sebenarnya udah dijawab ya. Ada satu lagu. Udah ya. Collide pergi. Collide / pergi. Nah itu pergi itu bahasa Indonesia. Tapi untuk sekarang kayaknya belum ada rencana lagi ya untuk nulis bahasa Indonesia. Iya. Belajar dulu, mendalami dulu. Iya. Oke, nggak apa-apa sih. Kita pengen denger dong lagunya dari Denisa. Pemirsa Kios juga. Instrumen apa lagi sih selain gitar? Denisa main instrumen apa lagi selain? Oh, paling keys, piano tapi basic banget. Kayak nggak bisa multitasking sih anaknya ya. Jadi kadang-kadang tuh bingung gitu. Tapi beda, kerasa kok kalau orang yang bisa main piano, dia basicnya piano, kalau udah main musik tuh lebarnya beda. Oh, kayak tentang nada juga sih, kayak bener. Iya. Oke, jadi sekarang bawain lagu Driver Seat. Enjoy. Udah gue melipir dulu ya, bentar. Oke, siap. Saturday said to feel different when I stopped living at home. Like a hummingbird hanging dead from my window pane. It felt odd to drive through a highway all alone. And I've been trying to find what has been boiling my veins. When the sun comes up, that's when I would feel lost. I'll be sincere if you tell me where you're from, but I don't know. Why'd you have to say that long in the back of my car? Will you at least be afraid of losing me? Will you be staying for as long as I'm here in the driver's seat instead? So you can drive me mad. Ooh. What did you promise me that we were on the phone? Something about trying to keep for yourself. Did you ever notice a thing from my tone? Don't even try to come back and forth as you please, but I don't know why'd you have
to stay that long in the back of my car? Will you at least be afraid of losing me? Will you stay here for as long as I please in the driver's seat instead, so you can drive me mad? Oh, oh, oh. But I don't know why you'd have to stay that long in the back of my car. Will you at least be afraid of losing me? Will you stay here for as long as I please in the driver's seat instead, so you can drive me mad? That was driver's seat. Thank you. Mantap. Tapi tadi kedengarannya nggak tahu deh. Koneksinya sebenarnya ini nggak dari teman-teman tadi. Kalau dari di sini tadi agak putus-putus sedikit sih, kayak delay gitu. Awal-awal iya sih. Oh ya, dari Awal-awal sana rasa juga ya. ngobrol. Oh, oke. Semoga tadi aman. Kalau teman-teman, pemirsa, kalau pemirsa Kios ada yang mau nanya, silakan. Coba kita lihat ada pertanyaan nggak ya sini. Yuk nanya-nanya yuk. Sambil lihat, ada niatan buat nambah tatonya lagi. Pasti ada yang nanya itu. Ada niat. Mau dipenuhin ya satu. Itu pasti sih. Okay. Iya, ini belum penuh nih. Yoi. Ada yang request di street dong. Ya, nggak ada electric drumnya mah. Oh, oke. Blood Bass ini secara teknis buat main gini ya. Kalau versi akustik kayak tadi si simple dan samain gitu, agak sulit ya atau gimana? Kenapa? Agak susah sebenarnya kalau Blood Bass dibawain dengan versi kayak sekarang. Sebenarnya ada mungkin 4 lagu yang bisa diakustik. Sebenarnya hampir semua tuh bisa diakustikin kecuali J Street sama band. Kan ini banget drum yang lumayan crucial banget lah ya. Terus. Halo, Denisa. Oke, kayaknya aman deh. Oke, halo. Ya tadi agak freeze di sini. Oh, teman-teman kalau buat lanjut tadi apa? Lagi baca ya? Oke. Kalau buat secara bawain full album sih mungkin ada 2 lagu yang rada susah dibawain live gara-gara ada sound drum dan pattern drum yang lumayan itu highlight of the song gitu. Jadi secara akustik sih rada susah di situ, tapi ngajain juga sealbum ini ada kayak 5 atau 6 yang upbeat, terus sisanya tuh ini akustikan gitu, biar kalau ada undangan strip down atau akustik tuh kayak aman. Oke. Soalnya juga ngerasain kenapa? Sering ngerasain susahnya pas rilis-rilisan dulu kan lumayan heavy, hectic, elektronik gitu. Jadi kalau yang rilisan dulu kan lumayan heavy elektronik, indie elektronik gitu, tapi itu jadi susah gitu sih kalau buat strip down, kayak harus sequencer dulu ini itu, jadi nggak komplit gitu sih.
Sejauh ini Denisa udah pernah kolaborasi ya? Atau ikut terlibat? Kan waktu itu sempat yang bukan lomba sihir, yang India tour apa ya waktu itu? Oh bukan, kalau Hindia tuh lebih ke ngasih ini kayak speech storytelling yang buat setiap section live-nya kan. Oke. Tapi kalau collab tuh sama ini modern. Hmm. Itu juga ada kan di Spotify, bisa denger ya? Iya, Circles by Modern. X Di Denisa. oh, Iya. Terus iya, sempat buat di lihat juga Blood sih Bass, ada. buat di Blood Bass ini ada collab sama Rehan Nur yang track Runaway itu. Iya. Itu yang nulis berdua juga. Yang Runaway berdua ya itu. Oke. Hmm. Ada latar musik di keluarga nggak ya? Maksudnya di rumah apakah semua yang suka musik dari Denisa kecil jadi udah kepengaruh gitu atau sama sekali nggak ada? Kayaknya sebenarnya kayak dari orang tua sih nggak ada. Tapi anak-anaknya yang suka musik, bisa main musik juga, bisa nyanyi gitu. Kayaknya gara-gara di lesin piano sih dari kecil kayak lumayan explore lagi gitu. Tapi beruntungnya masih jalan ya, karena beberapa kalau yang dari kecil Mm, les piano gitu tiba-tiba ngilang aja gitu, berhenti. males Tapi gitu. sebenarnya masih ada kan ya, kalaupun udah dibawa jadi besar gini, Iya. sebenarnya masih ada lah ya. Heeh. Basic kalau piano tuh kayaknya lumayan lama. Iya, dan Ini ada kayak lagu, ada apa? ada yang nanya lagu yang paling bermakna buat Kak Denisa di Blood Bass yang mana? Track terakhir Uncomfortably Alone. Oh, bukan single. Itu Oke. Ya, itu kayak klimaks banget ya sebenarnya ya. iya itu yang lagi Rasanya kalau denger kan di itu track yang terus lumayan ya terus. itu ending track yang nge-state ini nih stage yang udah lepas, udah kayak ya udah waktunya mendewasa dan ikhlasin gitu. Ya. Yeah. Terus di pas yang terakhir bagian akustik sama nyanyi doang itu kayak itu benar-benar bukan kayak lullaby sih, emang udah kayak didinginin terus udah Yeah. mengerti kasih jadi dewasa di situ. Jadi Oke sih. kayak udah reda gitu emosinya udah lewat. Udah belajar lah ya dari situ ya. Iya. Amin. Ya, Tapi dulu, kenapa? yang bagian track itu yang reda itu berhubung aku sound engineer tadinya pengen rekam suara hujan asli. Oke. Tapi waktu itu lagi musim panas nggak hujan-hujan dan deadline. Okay. Jadi oke. Dulu sempat bantuin Tasyura ya. Itu lama Iya, ya? jadi Denisa tuh sempat di Jogja atau di enggak, Jakarta? tapi mereka kan pindah sini. Pas mereka Hmm. pindah sini, soundman mereka yang Oh, di bukan Jogja dari. tuh nggak bisa ikut. Oke. Berhubung dia Jadi nggak Denisa bisa yang pegang ikut, ya? jadi ya gitu. Oke. Biasanya siapa aja selain Tasyura sepengalaman? Awal-awal tuh Gelas Kaca, terus ini Pamungkas, terus baru Oke. Tasyura. Sekarang setelah jadi solois gini masih enggak? Mungkin lagi hiatus lah ya. Oke. Walaupun nanti Sebenarnya diajak kangen juga sih. lebih ke virtual gitu juga enggak ya? Pengen sih sebenarnya, tapi mungkin ada momen yang orang tuh bingung, ini orang masih nggak ya mau nge-sound gitu. Oke. Sebenarnya mau aja sih, cuman ya lagi pandemi juga kemarin kan nggak ada tawaran. Ya, ya. Ya kalau mau coba-coba tawar aja ya, tawarin aja ya maksudnya. Masih buka jasanya. Iya. Tapi lebih suka kalau lagi
sound engineer gitu, ngerjainnya lebih suka di lapangan atau di rekaman? Lebih suka yang live atau yang recording? Live sih jauh. Ada Soalnya specialty-nya lebih di... lebih di live. Oh, oke. Tapi ngerjain juga Soalnya nggak yang recording? ngerjain sih enggak. Sejauh ini enggak. Cuman paling Oke. mentok-mentok ini. Waktu itu pernah internship di perusahaan kayak sound buat film gitu, ngedit-ngedit gitu. Hmm. Kalau live kenapa? Lebih kenapa? Tadi kayak mau agak jawab tapi kepotong. Eh, Mungkin gara-gara aku juga suka nyanyi dan suka emang pengen banget jadi penyanyi gitu. Seru gitu Hmm. rasanya ngontrol ngontrol live orang, jadi kayak responsibility-nya tuh biar audiensnya nyaman gitu. Itu kayak nenangin banget sih secara nggak langsung. Tapi secara mental kan kayaknya gitu ya, kalau di lapangan tuh ada rasanya tuh Intens. pressure terus. Iya, tapi suka ya kayak gitu, masih udah bisa, Nah, udah dapet formulanya ya. sebenarnya aku tuh orangnya lumayan nggak bisa kerja dalam pressure, tapi nggak tahu kenapa kalau nge-sound ada trouble nih dan ke pressure, kalau udah nyari solusinya gitu buat trouble ini, itu jauh lebih nenangin gitu. Kalau kayak di studio gitu kan pressure-nya lama tuh, kayak dikasih waktu tapi aduh aduh kayak ngantor gitu. Mm-mm. Iya sih, ada, iya bedanya gitu ya. Jadi ada beberapa dari teman-teman juga banyak yang kayaknya lebih suka live, ada juga yang ah enggak sih, khusus di rekaman Mm-mm. aja deh. Iya. Kemarin sempat sempat ada ini ya, kayaknya ada promo lain selain musik ya di Bloodbath. Ada kayak kerja sama merek sepatu atau apa gitu ya, kalau nggak salah. Oh iya, kemarin kerja sama Porty Goods dari Bandung. Bandung ya? Pertigas dari mana? Jakarta. Oke. Iya, Apa berupa apa? Bandung. Jadi mengeluarkan seri khusus Denisa atau Oh cuma enggak, kolaborasi aja? eh cuman kolaborasi tapi belum tahu sih ke depannya kerja bareng secara rilis versi Denisa atau enggak. Tapi amin deh, stay tune gitu. Amin, amin, amin. Ada ini sih, dikit sedikit ada hmm, kayak rapid question gitu, nggak apa-apa nggak ya? Milih-milih. Boleh. Iya, ada ya. Heeh. Sempat nulis sih tadi dikit, tapi dikitnya cuma ada 5. Siap. Kita mulai. Mulai. Hmm. Angel Olsen atau Adrian Lenker? Aduh, Adrian Lenker. Adrian Lenker. Kenapa itu kayaknya susah Susah. ya? Uh, Gara-gara mungkin Angel Olsen tuh salah satu favorit aku juga, tapi ada saat yang aku nggak bisa dengerin dia gara-gara liriknya tuh sesedih itu sampai nggak bisa dengerin lagi lama gitu. Tapi kayak terakhir dia lebih terbuka deh. Dan Iya yang yang unik latest dari ya. itu, cengkoknya tuh kayaknya gila, ini banget ya, tua banget ya. Mm-mm. Dia kayak bisa menguasai Iya, kayak start dan zaman aja gitu. dan dia tuh apa ya, specialty-nya menurut aku tuh yang bener-bener lagu-lagu akustik dan vokal aja, tapi vokalnya tuh udah bikin lagu itu full gitu. Hmm. Oke, lanjut. Almond milk atau oat milk? Oat milk jauh. Oat milk. Iya. Ngomong-ngomong oat milk, kemarin di kios aja kios bikin cookies namanya Cookios. Nah, kemarin ada Oh promo nice. oat milk cookies. Jadi kalau mau coba ya, Oke. tapi vegan nggak bisa deh. Dia si Cookios masih ada dairy milk dan masih mengandung Oh, lakto, oke. masih lakto ovo dia belum. Sebenarnya kenapa Tapi untuk kenapa pecinta oat milk, siapa tahu. yoi. Kenapa aku Hmm? pilih oat milk? Soalnya almond milk tuh sebenarnya enak, cuman gara-gara baca-baca artikel katanya almond milk tuh nggak bagus buat environment ya. Iya. Tapi dia lebih kayak ini kan sekarang apa
ya selain rasanya light, sekarang jadi dibikin rolled gitu kan. Oatnya jadi bikin rolled dan dibikin Iya, jadi kayak bahan alternatif makanan vegan gitu. Jadi dia kayak bikin benar. pempek, ada yang bikin Oh, ada ya? eh, Oke. ada roti nggak ya? Kayak mie atau noodles gitu juga ada beberapa yang dari Oh, oat juga. menarik. Hmm, Sobat vegan. udah ini sih udah berapa lama? 6 tahun? 7 tahun? 6 ke 7 tahun deh. Udah mau 7 tahun deh. Oke. Nextnya, tadi udah dijawab sih sebenarnya. Sound engineer untuk live atau recording? Lebih ke live ya. Live. Hmm. Tato mesin atau poke? Mesin. Soalnya sebenarnya nggak Mesin. pernah, iya Nah, nggak pernah pop. Soalnya lebih takut pop sebenarnya. oke. Jadi belum ada di sekarang yang dicacah di Denisa belum ada ya yang poke ya? Semua lebih mesin ya? Ah, nggak ada. Soalnya katanya prosesnya lebih lama dan kalau nato kan nggak comfortable gitu ya. Jadi ya udah Hmm. cepet aja gitu. Pertama kali kapan sih? Udah ada tatonya? Umur 18 pas masuk kuliah. Oke. Itu kayak sebenarnya tato itu lebih ke momen selebrasi atau statement atau apa gitu, ada ini nggak di Hmm, balik? kayaknya tato pertama tuh ini tahun lahirnya bokap nyokap kan. Oke. Sebenarnya itu kayak tadinya cuman pengen tato yang kecil-kecil yang lucu-lucu cewek banget gitu. Ya, gini sekarang. Jadi ciri khasnya sih sekarang. Yoi. Oke, terus ada lagi terakhir, Tasyura atau gelas kaca? Gelas kaca. Tasyura atau gelas kaca? Aduh, Atau tutup aja gitu. mungkin mungkin bisa bilang sekarang Tasyura soalnya kayak Danang sama Gusti tuh kayak abang dan kakak gitu. Oke. Hmm. Mentor-mentorku. Lagi sering ketemu. Oke. Sering ketemuan nggak sekarang semenjak udah PPKM lewat ini? Apa cuma WhatsApp Lagi atau enggak kabar? tahun lalu sih sering kayak mampir-mampir ngobrol update-update. Oke. Yalah nggak apa-apa ya, saya silaturahmi dan udah kayak keluarga juga kan. Iya bener. Nah, Denisa mau nyanyi lagi atau Hmm, nggak harus dari Bloodbath sih? kayaknya Terserah sih maksudnya kalau mau atau kayak kayaknya enggak dulu deh, soalnya oke, belum nyiapin. siap nggak apa-apa. Jadi pemirsa kios, hari ini sebenarnya show kiosnya Denisa bawain satu lagu yang tadi udah kita dengar bareng-bareng. Nah nanti pokoknya tungguin aja update terus di Instagramnya Denisa. Kalau Yoi. untuk info nanti kalau ada live Instagram lagi atau memang yang ada virtual live dan manggung-manggung, nanti bisa cek di Instagramnya Denisa ya. Denisa terima kasih banyak udah main di show Makasih chaos dari banyak rumah. Mas Papi. Semoga nanti bisa main beneran di kios. Jadi dulu sebenarnya show chaos Amin. ya di kios, walaupun kios tempatnya kecil, jadi intim Oh, lah aja beberapa yang yeay. belum pernah ya. Nanti kapan-kapan kalau udah Pernah. Kak Waktu itu nonton bisa mampir. siapa ya? Hmm. Tapi Kayaknya dulu dulu lumayan acara sering ke loker kios. ada Pamungkas itu bukan Denisa ya, bukan Denisa ya, Ah, bukan yang itu. Tapi dulu atau lumayan sering ke Tasyura. sana sih nonton gigs kecil. Hmm. Iya, sebenarnya ada wacana mau buka di weekend ini, pengen coba sih, dicoba aja. Oke. Tapi belum ada acara, jadi lebih ke food and beverage-nya aja. Untuk kios Oke. nanti buka. Nanti ada pengumumannya secara resmi dari Kios Ojo Kios. Dan ada di Oke. minggu ini akan ada uh, juga show chaos. Nanti hari Jumat ada IKIF jam 7 malam. Terus ada beberapa rangkaian acara di minggu ini yang menarik, bisa dilihat di acara minggu ini di postingannya Kios hari Selasa kemarin. Nanti di weekend ada Pekan Komponis Indonesia dari Jakarta, dari Dewan Kesenian Jakarta, bisa dilihat di acaranya, bisa seharian, jadi bisa dilihat di YouTube-nya
DKJ, di Jakarta Council. Ntar coba dicek aja, itu menarik banget. Terus ada apa ya? Oh, hari Jumat juga ada Plain Song live session, ada Kunto Aji, ada Bing Renang, ada Silang Pukau. Bisa dilihat nanti kalau ada yang berminat untuk nonton. Itu sebenarnya bisa ditonton di hari-hari berikutnya. Tapi untuk yang nonton premiere bisa hari Jumat besok jam 8. Sekali lagi makasih banyak buat Denisa udah Makasih, Mas. tim di Show Chaos. Sukses buat Bloodbath-nya, buat promonya jalan. Amin. Semoga makin banyak orang yang relate dan jadinya punya kayak soundtrack buat mereka gitu ya. Ya, Yang amin. dengerin Denisa. Dan ditunggu karya-karyanya. Sebenarnya pancingannya udah kayak musim hujan ini bisa bikin lagu tapi lagi mager ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, menikmati Bloodbath-nya dulu aja berarti kalau gitu. Yoi. Thank you Sekali lagi banget, Mas. banyak Denisa. Yoi. Dah. Sehat-sehat semua. Iya, makasih banyak teman-teman Kios juga. Sampai ketemu lagi di acara Kios berikutnya. Dah.